Introduce our members. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hendry Mulyana dan rekan saya Naila Hasan Magfiroh, Jujun Haramita, Rosida Julianti, Dudin Hayati. Kami di sini akan menjelaskan tentang perkembangan penjajahan Belanda tanam paksa. Kultur Oerstelsel yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya teh, kopi, dan kakao. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menyerahkan hasilnya kepada pemerintah kolonial. Sistem yang serupa juga diterapkan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa atau Kultur Oerstelsel pada masa kepemimpinan Johannes van den Bos. Sistem tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Belanda menetapkan aturan di sistem tanam paksa Belanda kepada masyarakat Indonesia. Berikut isinya. 1. Tuntutan kepada setiap rakyat pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk Kultur Oerstelsel tidak melebihi 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan. 2. Pembebasan tanah yang disediakan untuk Kultur Oerstelsel dari pajak karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak. 3. Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantikan dengan pekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau 1/5 tahun. 4. Waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk Kultur Oerstelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan. 5. Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. Kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam dan terserang hama akan ditanggung pemerintah Belanda. 6. Penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa. Hasil panennya kemudian diserahkan ke pemerintah Belanda untuk mereka ekspor ke luar negeri, sehingga menguntungkan para penjajah, sementara masyarakat yang tak punya tanah garapan nyatanya harus bekerja setahun penuh di kebun milik pemerintah Belanda. Latar belakang sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa oleh pemerintah kolonial Belanda dilatar belakangi oleh sejumlah peristiwa berikut. Belanda menghabiskan biaya yang besar karena terlibat dalam peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. Terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Belanda menghabiskan biaya hingga sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Kas negara Belanda kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup banyak. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak mencukupi. Kegagalan upaya mempraktikkan gagasan liberal dalam mengeksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi Belanda. Akhir sistem tanam paksa Belanda. Sistem tanam paksa Belanda berakhir di Indonesia pada 1870 setelah mendapat protes dari Menteri Jajahan Belanda Engelbertus de Waal. Politikus liberal yang saat itu berkuasa di Belanda menilai sistem tanam paksa merugikan masyarakat Indonesia. Padahal menurutnya,
masyarakat layak mendapatkan keuntungan ekonomi dari tanah garapannya. Akhirnya terbitlah Undang-Undang Agraria 1870. Dengan Undang-Undang Agraria ini, masyarakat yang punya tanah akan mencatatkan kepemilikannya. Hal ini memberi perlindungan kepada petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing. Sementara tanah tak bertuan bisa disewakan. Penyewanya bisa dari masyarakat asing seperti Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Jepang, sampai Cina. Ini menjadi akhir dari sistem tanam paksa Belanda di tanah air. Terima kasih. Dari materi yang kami sampaikan, kita bisa mengetahui apa itu tanam paksa, aturan-aturannya, dan latar belakang dari tanam paksa ini. Cukup sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.